cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Pemirsa, semua orang pasti ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal. Karena ingin memiliki tubuh yang langsing, maka siapapun berlomba-lomba melakukan diet atau menurunkan berat badan. Betul, namun harus waspada karena banyak terapi diet yang bisa berakibat fatal. Nah, saat ini ada terapi diet yang mulai digandrungi oleh masyarakat. Yakni diet OCD. Ya. Apa itu diet OCD? Nah, mari kita ikuti kacamata Michael yang akan mengupas soal terapi diet yang aman. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar diet OCD? Ya, diet yang satu ini tengah menjadi tren di kota-kota besar termasuk di Jakarta. Ini adalah cara baru untuk bisa menurunkan berat badan yang kabarnya bagian sudah berhasil saja. Nah, kali ini kacamata Michael akan mengulasnya untuk Anda. Semua orang pasti menambahkan dirinya memiliki bentuk tubuh ideal. Bahkan sebagian memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi atau diet agar bisa menurunkan berat badan mereka. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Program diet itu buat saya mungkin kalau malam itu lebih kayak diganti buah aja gitu. Tapi kalau misalnya nasi atau mie ya standarnya itu udah enggak kalau malam. Itu kalau tahan. Belum pernah diet yang serius itu, belum pernah sih. Belum pernah. Kalau lagi puasa aja. Kalau lagi bulan puasa. Efektif ya, Mas? Efektif banget, efektif banget. Sekitar hampir 5 kilo. Lalu setelah puasa, setelah lebaran naik lagi. Mengikuti program diet? Enggak. Karena biasanya kalau orang diet itu tergantung niat. Kalau mereka nggak bukan saya nggak punya niat, cuman kadang-kadang orang itu biasanya diet itu cuma tahan 2-3 minggu. Setelah itu kan badan kayak yoyo, turun naik. Nah, baru-baru ini tren diet OCD atau Obsessive Compulsive Diet marak diperbincangkan. Diet ini sebenarnya telah dijalani para Shaolin Cina dan diperkenalkan oleh mentalis Indonesia Deddy Corbuzier. Meski pro kontra bermunculan, banyak orang tertarik mencobanya. Salah satunya adalah Abi. Di OCD itu ada 8 jam, 6 jam, dan 4 jam, dan 24 jam. Saya sudah yang 24 jam, ada 2 hari waktu itu. Saya terbiasa setelah sekitar 5 harian sih, sudah mulai terbiasa aja. Karena nafsu saya juga yang dulunya lebih apa aja saya makan, sekarang sudah lebih teratur. Pas awalnya itu sih agak lumayan susah ya, karena teman-teman sekitar kan ya makan terus gitu. Tapi karena saya memang komitmen untuk menjadi lebih kurus, jadinya ya saya akhirnya bisa lama-lama jadi terbiasa dengan diet OCD ini. Mungkin tuh terasa pas di saat malam ya, belum tidur, emang sih agak berasa lapar, tapi ya karena udah komitmen saya paksain aja, saya bawa tidur aja sih lebih gitu. Banyakin, saya sih minumnya teh tanpa gula. Jadi lumayan agak mengisi energi, ya tidur juga lebih enak. Kan kalau lapar, tidur kurang enak gitu. Aturan main diet OCD ini kurang lebih sama seperti saat kita berpuasa. Ada waktu kita menikmati asupan gizi, dan ada waktu kita benar-benar menghentikan aktivitas makan kita. Tingkatan awal diet OCD ini adalah dalam sepekan, kita hanya memberi kesempatan tubuh menerima asupan gizi selama 8 jam saja dalam 1 hari. Sisanya boleh diisi dengan air putih, teh tawar, hingga permen yang jumlahnya tidak melebihi setengah kalori. Setelah itu di pekan kedua, Anda bisa mempersempit kesempatan makan Anda hanya 6 jam dalam 1 hari. Atau mengkombinasikan sistem makan 6 jam atau 4 jam per harinya. Pengaman Abi ini tentu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Setiap orang makan itu kan pasti gula darah akan naik, ya. Nah, supaya gula darah itu tidak melonjak, organ tubuh kita yang namanya pankreas, dia akan segera mengeluarkan suatu hormon yang namanya hormon insulin untuk menurunkan
gula darah. Nah, tapi kalau misalnya prinsip 8 jam itu boleh makan, berarti kan dia makan beberapa kali ya selama 8 jam itu ya. Rasanya itu kurang bijaksana kalau menurut saya, karena si organ pankreas itu akan dipacu terus untuk mengeluarkan insulinnya. Suatu saat si organ pankreas bisa rusak. Tetapi memang tujuan dari diet ini ya ada kaitannya dengan pengosongan lambung. Sumber energi itu kan yang utama sebetulnya dari karbohidrat, ya kan? Tetapi ini karbohidratnya sudah hilang karena dia berpuasa, ya. Nggak ada karbohidrat lagi. Lemak yang dia bakar untuk tenaga lama-lama habis, akhirnya protein yang dia ambil. Nah, kalau misalnya protein yang dia ambil untuk tenaga, ya, itu bisa mempengaruhi organ-organ tubuh. Lalu bagaimana diet yang dianjurkan oleh para ahli gizi ini? 3 kali makan utama, ya, itu tetap makan. Misalnya karbohidrat makan, kemudian protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu untuk makan pagi, makan siang. Nah, untuk makan malamnya mungkin bisa dihilangkan karbohidratnya. Atau bisa juga hanya mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran saja. Karena penurunan berat badan yang ideal dalam 1 bulan itu hanya maksimum diperbolehkan 5 kg. Supaya tidak terjadi efek-efek yoyo. Ya, kalau misalnya turunnya terlalu drastis dalam 1 bulan, kadang bisa sampai 10 kilo, nanti suatu saat kalau misalnya dia kembali dengan pola makan yang seperti biasa, bisa kembali ke berat badan semula atau bahkan lebih besar lagi daripada semula. Pemirsa, sebelum Anda memulai program apapun terkait penurunan berat badan, Anda harus kenali karakter dan kebiasaan-kebiasaan Anda agar hasilnya benar-benar nyata dirasakan dan tidak membahayakan kesehatan Anda. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Gimana Zaldi? Tertarik? Harus kurus nih, dia harus kurus nih. Oh, harus dihilangkan ya bagian perut ya. Ya mungkin nanti kita bisa coba ya diet Harus tersebut. dicoba.